Mari kita akan lihat firman Tuhan. Saya yakin saudara rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan baca Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang bersumpah demi Asima, demi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai, dan serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita mengenai satu kondisi dan keadaan atau nubuatan atau penglihatan yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tema besar daripada kitab Amos, saudara, yaitu carilah aku, Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah waktu Nabi Amos melayani di Israel, dia termasuk nabi kecil atau nabi yang tidak populer, bahkan kenabiannya diragukan. Tetapi di dalam penyampaian berita yang disampaikan sungguh dahsyat. Dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pertanyaannya, apakah Israel tidak mengenal Tuhan? Saya yakin bahwa Israel mengenal Tuhan, karena sejak Abraham, sejak Ishak dan Yakub, mereka sudah mengenal siapa itu Yahweh. Tetapi kenapa ditanyakan oleh Amos, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, seolah-olah Amos mengatakan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau andai kata saya bertanya kepada saudara-saudara, saya tanya, apakah saudara mengenal Tuhan Yesus? Tentu reaksi saudara merasa, ini gimana sih Pak Wasis, setiap minggu saya ke gereja, setiap hari saya berdoa, setiap hari saya baca Alkitab, kok masih ditanyain apakah saya mengenal Tuhan Yesus? Sama yang dikatakan oleh Amos, bahwa Israel harus mencari Tuhan, seolah Israel tidak mengenal Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalahnya bukan Israel tidak mengenal Tuhan. Tetapi Amos sebagai seorang nabi, dia berbicara apa adanya mengenai situasi dan kondisi yang dia lihat di dalam kehidupan orang Israel. Ada dua hal. Kenapa Amos mengatakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup? Karena Amos melihat sebagai seorang nabi, tugas seorang nabi yaitu dia menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Dan Amos melihat di dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Ya, Amos melihat ada dua hal. Yang pertama, yaitu bahwa Israel tidak mengindahkan Yahweh atau Tuhan. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan tidak mengindahkan Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan mereka yang dilakukan sehari-hari itu bertolak belakang dengan keberadaan mereka sebagai umat Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Amos, yaitu Amos menyampaikan tentang kebenaran, tentang keadilan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Banyak orang Israel tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan keadilan, melainkan hidup mereka, kalau orang Jawa bilang, ngawur, suka-sukanya saja. Jadi tidak menunjukkan identitas mereka bahwa mereka itu adalah umat Tuhan. Sehingga mereka tidak memperdulikan masalah kebenaran, mereka tidak memperdulikan masalah keadilan. Korupsi jalan terus, perzinahan jalan terus, mabuk jalan terus, penipuan jalan terus. Jadi mereka percuma
mengatakan bahwa saya percaya kepada Allah, percaya kepada Yahweh, tetapi hidup mereka tidak menunjukkan bahwa mereka punya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, Amos mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu hidup. Karena apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan mereka umat Tuhan. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari hukum-hukum Tuhan. Sehingga Amos berbicara keras, saudara-saudara. Berbicara keras mengenai kondisi pada saat itu. Saudara, sepertinya kalau kita diperhadapkan dengan situasi seperti Nabi Amos, kita agak susah ya. Agak susah. Kebanyakan kita cenderung untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi. Dikatakan kemarin, jangan katakan bahwa korupsi itu adalah budaya. Itu bukan budaya, tidak ada budaya korupsi. Itu adalah kejahatan. Jangan jadikan dosa itu budaya, tetapi itu kejahatan. Dan Amos berbicara keras di sini. Itu yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kenapa Amos mengatakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Karena pusat penyembahan daripada umat Tuhan bukan lagi kepada Tuhan. Pusat ibadahnya bukan kepada Tuhan. Tetapi pusat ibadahnya dikatakan saudara di dalam Amos pasal 5 ayat 5. Yaitu ke Gilgal, ke Betel, dan ke Betseba. Di situ adalah sarang penyembahan dewa-dewa. Karena biasanya kalau mereka habis ibadah, penyembahan dewa, mereka melakukan ritual yang maksiat, saudara. Jadi mereka menggantikan ibadah yang benar-benar ibadah kepada Tuhan, menjadi ibadah yang menurut mereka itu ibadah yang sesuai dengan keinginan mereka. Tuhan bukan lagi jadi pusat penyembahan. Tuhan bukan lagi menjadi pusat ibadah. Tetapi mereka pergi ke Gilgal, mereka pergi ke Betseba, mereka pergi ke tempat-tempat yang membuat mereka itu happy dan senang. Saudara, itu dosa yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita berbicara tentang hidup kita, saya yakin saudara rindu ibadah seperti ini. Karena ibadah kita bukan hanya ibadah antara kita dengan sesama jemaat, tetapi ibadah di mana kita bersekutu dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fokus ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi Israel menggantikan fokus ibadah bukan kepada Tuhan, tetapi ke tempat-tempat yang dikatakan oleh mereka tempat-tempat keramat. Mungkin kalau pada masa kini, ya, kita tidak dalam konteks zaman dulu. Tempat Gilgal, Betseba kita, itu bukan tempat-tempat seperti itu. Mungkin tempat-tempat di mana yang membuat lebih kita tertarik daripada kita beribadah kepada Tuhan. Bergeser. Kita tahu hari Minggu, kita harus datang ke gereja. Tetapi ternyata bergeser. Bukan ke gereja, ya tidak salah ikut Car Free Day, ya siapa yang tidak suka olahraga, semua suka olahraga, tapi jangan jadikan Car Free Day itu hal yang utama. Siapa yang tidak suka pergi ke puncak, setiap orang pasti senang pergi ke puncak karena mendapat sirkulasi udara, tetapi jangan menggeser ibadah kita. Siapa yang tidak suka pergi ke mall, tetapi jangan jadikan mall itu hal yang utama. Tuhan tetap hal yang utama. Amin, saudara. Itu yang dikecam oleh Amos. Karena Israel menggantikan Tuhan dengan hal yang lain. Akibatnya dahsyat, saudara. Akibatnya dahsyat. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 dan 12, dikatakan apa di sini, saudara? Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan karena makanan, bukan kehausan karena air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara lihat
kisah-kisah orang Kristen di Cina, saudara. Bagaimana mereka susah sekali beribadah, mereka susah sekali untuk berkumpul, mereka susah sekali untuk mendengar firman Tuhan. Karena penguasa yang ada tidak mengizinkan untuk setiap orang percaya beribadah. Kalau ketahuan ibadah, mereka akan eksekusi, mereka akan persekusi. Sehingga akibatnya mereka susah sekali mendengar firman Tuhan. Kita merasakan, itu baru awal apa yang Tuhan ingatkan kepada kita. Selagi masih ada kesempatan, kita harus cari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, kita harus mendengar firman Tuhan. Karena ada masanya nanti dikatakan di sini bahwa orang akan haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan luar biasa yang dikatakan, mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur, mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Pertanyaannya sekarang, saudara, apa sih itu firman Tuhan? Apa itu firman Tuhan? Firman Tuhan gampang, Pak. Firman Tuhan itu Alkitab. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, betul. Firman Tuhan adalah Alkitab. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, betul saudara. Masalahnya sekarang firman Tuhan ini Alkitab, ini sering dibaca atau tidak? Saudara. Firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Pertanyaan sekarang, sudahkah kita memiliki Yesus di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita memiliki firman yang hidup. Lalu firman apa sih? Firman adalah perkataan Nabi. Nabi diutus oleh Tuhan menyampaikan berita. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu oleh karena Tuhan menghendaki supaya umat Tuhan tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Itu yang ketiga, firman itu Nabi. Yang keempat, firman itu apa? Firman itu khotbah. Seperti saudara sedang mendengar sekarang ini, saudara mendengar firman Tuhan, tapi tidak semua khotbah itu firman Tuhan. Hanya khotbah-khotbah yang berorientasi yaitu kepada Tuhan saja. Itu baru firman Tuhan. Mereka hanya menyampaikan motivator, mereka hanya menyampaikan pengalaman, mereka hanya menyampaikan segala macam filsafat dunia. Itu bukan firman Tuhan. Yang namanya firman Tuhan adalah Alkitab ini yang dibaca, digali, dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan terangi, lalu disampaikan kepada jemaat. Dan pada akhirnya saudara menerima kebenaran itu. Dan ujung-ujungnya bukan untuk kebanggaan hamba Tuhan. Bukan untuk kebanggaan pendeta, tetapi ujungnya adalah memuliakan Tuhan. Itu baru khotbah firman Tuhan. Jangan saudara pergi ke tempat-tempat di mana mimbar ini sudah digantikan bukan firman Tuhan lagi yang diberitakan, tetapi motivasi, pengalaman, filsafat dan segala macam ilmu pengetahuan. Itu yang keempat dan yang terakhir. Yang disebut firman Tuhan adalah heavenly saying. Perkataan Tuhan langsung. Ingat waktu Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dikatakan? Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Perkataan Tuhan langsung. Ingat saudara-saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Datanglah firman Tuhan, itu adalah heavenly saying. Nah saudara, saat ini kita masih mendapat firman Tuhan. Tetapi ada waktunya.
dikatakan di dalam ayat 12 tadi, bahwa dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut, mereka akan menjelaskan dari timur ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Luar biasa. Inilah saatnya sebagai reminder Tuhan. Tuhan itu baik memberikan peringatan, reminder kepada kita. Untuk kita depend on, bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada manusia, bukan bergantung kepada perusahaan, bukan bergantung kepada siapa-siapa, tapi bergantung kepada Tuhan. Kuncinya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, akibat yang terjadi pada zaman Amos, mereka sudah diperingatkan, mereka tidak gubris. Mereka sudah ditegur keras, mereka tidak peduli. Akibatnya apa? Kalau saudara baca kitab Amos, di dalam Amos pasal yang kelima, pasal ke-6, akhirnya mereka dikalahkan oleh Babel, dan seluruh orang Israel ditawan sebagai tawanan, dan disitulah mereka teriak. Karena tidak ada lagi nabi, tidak lagi ada hamba Tuhan, tidak ada lagi firman Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam kegelapan oleh karena mereka menjadi orang-orang tahanan. Mereka berteriak. Maka pasal 8 jelas sekali. Pasal 8 jelas sekali. Kenapa mereka tidak mendapatkan firman Tuhan? Karena sudah tidak ada nabi lagi. Sudah tidak ada suara Tuhan lagi. Suara Tuhan berhenti. Dan ini pernah terjadi, saudara. Setelah kitab Malaki, ada 400 tahun sebelum Yesus lahir, apa yang disebut dengan silent time. Tuhan tidak bicara, masa kegelapan. Sampai pada akhirnya Tuhan datang melalui berita sukacita yang saudara baca di saat Natal, yaitu Lukas 2 ayat 14. Ya, kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang Jadi saudara, carilah Tuhan selagi dia masih bisa ditemui. Apa yang kita alami dengan pandemik COVID-19 ini adalah satu peringatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Saudara yang sudah jauh, berbalik kepada Tuhan. Saudara yang selama ini tidak sungguh-sungguh, kita berbalik kepada Tuhan. Saudara yang sudah sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kata hidup di sini, yaitu hidup yang ada di dalam pengaturan Tuhan. Kita ini seperti domba. Kita tidak mungkin hidup tanpa gembala. Karena kalau kita sebagai domba, kita tanpa gembala, cenderung kita sesat. Kenapa analogi kita dikatakan kita sebagai domba? Karena domba itu binatang yang paling dungu, saudara-saudara. Walaupun dia sudah dipelihara tahunan, dia tidak tahu jalan pulang. Dia hanya tahu suara gembalanya. Dan dia ikut gembalanya. Gembalanya bawa ke rumput yang hijau. Mereka makan rumput yang hijau. Gembalanya bawa ke air yang tenang. Mereka minum air yang segar. Jadi saudara, kembali kepada Tuhan. Kita akan hidup sebagaimana yang dikatakan Mazmur 23. Kita memerlukan gembala. Saatnya saudara, untuk kita kembali mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, supaya kita memiliki hidup. Saudara tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi di dalam pekerjaanku, hidup sehari-hariku, dan semua urusan ekonomiku dan masa depanku. Kalau saudara serahkan hidupmu kepada Sang Gembala Agung, maka saudara akan dibawa oleh Tuhan ke tempat yang berumput hijau, ke air yang tenang. Asalkan kita menempatkan diri kita sebagai domba
yang memerlukan Yesus sebagai gembala kita untuk kita dibawa oleh Tuhan kemana Tuhan ingin supaya kita melangkah. Saudara jangan khawatir. Kalau kita ada bersama-sama dengan gembala agung kita, Tuhan yang akan mencukupkan. Tuhan yang akan memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Tahunan kita baca Mazmur 23. Sekarang ini di masa pandemik COVID-19 ini, baru saya memahami. Ternyata saya ini seperti domba. Kalau tanpa gembala saya tidak bisa hidup. Tanpa gembala saya tidak bisa berjalan ke rumput yang hijau. Tanpa gembala saya tidak bisa mendapatkan air yang tenang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kau banggakan di dalam dirimu, entah itu mungkin gelarmu, pengalamanmu, pekerjaanmu, semua bisa lenyap. Tetapi kalau kita mempercayakan diri kita kepada gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, maka hidup kita akan tenang. Amin.